Kalian anak-anak cacing berhenti di situ. Kali ini malah Udin yang tanpa sadar meneriaki anak buahnya dengan sebutan anak cacing. Akibatnya, belasan orang yang sedang bersemangat menyerbu itu mengerem mendadak, sehingga beberapa orang jatuh berserabutan akibat menabrak teman di depannya. Berapa kali ku bilang, jangan campuri urusanku. Kalian tolol. Udin berdiri dengan tertatih-tatih, lalu mencopot 11 sepatu botnya, dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah gerombolan anak buahnya. Swing, plak, sukses menimpuk seseorang di kepalanya, dan si korban timpukan langsung oleng kanan oleng kiri, karena mendadak melihat banyak bintang berputar-putar di atas kepalanya. Udin belum berhenti, kemarahannya belum tuntas, ia mencopot sepatu botnya yang satu lagi. Tapi sebelum sepatu bot bau terasi busuk itu melayang menemui sasarannya, para anak buahnya kali ini lebih cepat tanggap, mereka berlarian sambil menarik paksa temannya yang sedang menari limbung, agar berlari menjauh dari bosnya yang sedang mengamuk hebat. Udin mengejar mereka dengan tubuh miring ke kiri, dan langkah kaki yang terpincang-pincang, sambil mengacung-acungkan sepatu botnya. Anak-anak cacing setan, jangan lari. Anak-anak buah Joker alias Udin mana rela kena timpuk. Begitu mencapai tempat sepeda motor mereka berada, para anggota geng bermotor itu berhamburan naik dan kabur ngebut, meninggalkan suara deruk knalpot racing memekakkan telinga. Udin yang ketinggalan start, begitu mencapai sepeda motornya langsung melompat naik, dan tak mau kalah ngebut mengejar dengan gigi menggigit tali sepatu botnya, karena tangan kanannya menarik gas penuh dan tangan kirinya sibuk memainkan kopling. "Tunggu, awas kalian anak-anak cacing setan!" teriaknya, dan terlepaslah gigitan tali sepatunya. Ia tak memedulikan sepatunya yang melayang jatuh, karena ia begitu bernafsu mengejar para anak buahnya, demi melampiaskan kemarahannya. Han dan Farah kompak melongo-bengong, melihat aksi super konyol yang tersaji di depan mata mereka. "Beb, kita gak lagi nonton film komedi kan?" celetuk Farah di tengah bengongnya. "Gak Beb, ini nyata," sahut Han tanpa sadar. "Nyata banget Beb." Farah tak cuma bengong, tapi kali ini terperangah, lalu mencolek pinggang Han. "Lo tadi bilang apa?" "Ini nyata Beb, nyatanya pake banget lagi." Han tiba-tiba tercekat, lalu menarik kepalanya ke belakang. Aku barusan ngomong apa ya?" "Kenapa Han, kok lo jadi mendadak gagap gitu?" kata Farah sambil tersenyum nakal. "Lo udah anggap gue jadi bebek lo ya? Asyik." Han jadi gelagapan. "Itu tadi itu." Ketahuan, lo senang kan dari tadi gue sebut lo bebek mulu di depan si Udin. "Ngaku aja deh, gue rela kok nerima pengakuan lo," goda Farah sambil mengedip-ngedipkan matanya, plus tersenyum nakal lagi. Han mengernyitkan dahinya, bingung. "Pengakuan apa?" "Pengakuan kalau gue udah jadi bebek lo," pungkas Farah gemas. "Memangnya bebek apaan sih?" tanya Han masih bingung. Farah tambah gemas. "Ih, lo itu ya, masa bebek aja gak tahu?" Han garuk-garuk kepala, masih pasang raut wajah bingung. Dasar lo itu cowok udik primitif," keluh Farah kesal. "Terus ngapain tadi lo nyahutin pake beb gitu ma gue?" Han tersenyum malu. "Aku tadi hanya ikut-ikutan aja, aku kira beb itu sama kayak panggilan gaul gitu, misalnya hi bro, hi beb, hi man." Farah merengut sewot. Kirain lo emang beneran ngerti apa maksud gue panggil lo beb mulu dari tadi." Han tertawa pelan. "Emang bebek itu apaan sih?" Ia mengulang pertanyaannya yang belum terjawab. Farah menghembuskan nafas kuat-kuat. "Bibeb itu panggilan sayang gitu, panggilan buat. Kini malah si cewek tomboy yang bingung mau melanjutkan perkataannya. Han mengernyitkan dahi lagi. "Buat apa?" "Buat orang pacaran," jawab Farah liris sambil tersipu malu. Han manggut-manggut. "Oh, begitu. Hanya segitu respon lo?" heran Farah, kecewa karena tanggapan Han tak sesuai harapannya. Han hanya mengangkat bahu. "Capek gue," sumut Farah. "Mending gue pulang, ngademin otak." "Kamu gak kuliah?" "Males." "Jadi kamu beneran mau pulang?" "Napa, lo mau ikut?" Gak kok." Han jadi mendadak gugup.
Aku kan harus kerja. Tiba-tiba Farah menatap Han dalam-dalam, menyelidik. Kerja, tapi kok lo bisa nemuin gue di sini? Aku. Lo ngikutin gue ya? Tuduh Farah dengan sorot mata tajam. Gak, aku gak ngikutin kamu, elak Han. Kamu lupa ya, aku kan bertugas sebagai surveyor, pekerja lapangan. Jadi apa? Tuntut Farah galak. Wah, kacau. Kayaknya penyakit aneh cewek ini kumat lagi. Batin Han risau. Oh, gue ngerti sekarang. Lo ditugasin papa buat ngawasin gue kan, kayak dua orang tak berguna sebelumnya. Ngaku lo, ayo ngaku. Cecar Farah. Napa lo bungkam? Farah, ucap Han pelan, suaranya seperti suara orang belum makan 3 hari 3 malam. Apa? Bentak Farah dengan mata melotot, membuat Han terlonjak kaget. Akhirnya, setelah bertahan 1,5 hari, mungkin hari ini aku jadi pengangguran lagi. Pikir Han risau bercampur gusar. Tadi ia sudah lega, karena bisa menjaga dan menyelamatkan putri semata wayang bosnya itu dari ancaman bahaya, tapi menerima tudingan galak Farah, membuatnya jadi setengah putus asa. Namun, ia mendapat ide dari pengalamannya menghadapi kepribadian ganda Farah waktu di kampus kemarin. Maaf Farah. Ia berusaha berucap selembut mungkin. Maafkan aku ngaku salah. Gagal, sorot mata Farah tak melunak, malah semakin tajam menghakiminya. Jadi benar, kalau lo itu ditugasin papa buat ngawasin gue, cecar gadis itu lagi. Tidak, bukan seperti itu, maksudku. Lo itu ya, lo. Tiba-tiba Farah memegang kepalanya. Jongkok sana, berani macem-macem gue sembelih lo. Begitu suara aneh itu muncul lagi di benaknya, ia langsung jongkok dengan masih memegang kepalanya. Wah, bener dia kumat lagi kayak kemarin, pikir Han cemas. Farah, panggilnya takut-takut. Farah seketika berdiri. Lo bohongin gue, lo pembohong besar. Gue benci lo, benci, teriaknya histeris. Lo bohongin gue. Kali ini ia malah terisak sesenggukan. Gawat, tadi dia teriak-teriak, sekarang nangis. Untung sepi, tapi kalau ada orang kesasar kesini nanti malah mengira aku ngapa-ngapain dia lagi. Batin Han tambah risau. Ingin rasanya ditinggalkannya gadis itu begitu saja, tak apa jadi pengangguran lagi, asal bisa bebas dari tugas mengawasi gadis berkepribadian aneh itu. Tapi, melihat gadis itu masih terus saja menangis terisak-isak, ia malah iba. Walaupun lambat tapi akhirnya ide mengandung kebohongan itu muncul juga. Han mendekati Farah. Farah, sebenarnya aku gak sengaja ngikutin kamu. Farah menoleh dengan mata basah. Bohong, lo bohongin gue. Lo orang suruhan papa buat ngawasin gue, jeritnya. Lo gak tulus berteman sama orang aneh kayak gue, lo orang bayaran papa. Han menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Terserah kamu mau bilang apa, tapi coba kamu dengar dulu penjelasanku, sekali aja, setelah itu kamu boleh marahin aku sepuasmu, katanya dengan ekspresi muka pasrah, lebih mendekati minta dikasihani. Farah tak menyahut, hanya memijit-mijit hidungnya untuk melancarkan pernafasannya yang terganggu, karena tersumbat aliran ingus akibat tangisannya. Aku memang salah, ngikutin kamu, tapi tak sengaja. Hari ini, aku berniat mau melihat-lihat lahan kosong di sekitar Rimbo Panjang, seperti yang ditugaskan kantor, tapi waktu melintas di Panam tadi, aku melihat mobilmu dan aku ikuti kamu dari belakang, karena penasaran mau apa kamu ke Panam, padahal kan kampusmu di Marpoyan. Jelas Han, dan kebohongan itu terus berlanjut. Itu mungkin salahku, karena terlalu ingin tahu urusanmu ke Panam. Aku minta maaf. Han mengakhiri penjelasan dustanya dengan ekspresi wajah muram. Farah mencibir, tapi anehnya raut galaknya mendadak lenyap, malah kini menampakkan senyum geli. Dasar kepo, kenapa gak lo jelasin dari tadi, jadi gue gak capek buang-buang tenaga marahin lo. Alhamdulillah, dia normal lagi. Batin Han seraya menghembuskan nafas lega. Gak perlu buang-buang air mata juga kali. Celetuknya dengan raut wajah konyol sambil melirik Farah. Agak khawatir, sifat aneh gadis itu kumat lagi mendengar sentilannya.
Ih dasar, udah kepo, usil lagi, kata Farah sambil mencubit gemas lengan Han. Han pura-pura menjerit. Au, sakit tahu, cubitanmu kayak jepitan kepiting. Benar-benar cubitan maut, lengan sweaterku hampir sobek ini. Nih, gue tambah lagi jepitan kepitingnya. Farah hendak mencubit lagi, tapi Han gesit menghindar. Han tertawa. Kamu ini keturunan kepiting ya? Kok punya hobi sama kayak kepiting? Farah merengut. Awas ya, entar gue bilangin papa lo. Ancamnya. Jangan dong, please, jangan ya, entar aku dipecat, pinta Han pura-pura mengiba. Kamu gak kasihan sama aku? Gak, week, cibir Farah, tapi sejurus kemudian ia malah tertawa lepas. Han menarik nafas lega sekaligus malu, karena telah membohongi gadis yang sebenarnya polos itu, hanya saja terkadang bersikap aneh, seperti ada makhluk tak kasat mata yang ikut mengendalikan pikirannya. Han, lo ganti motor ya? Tanya Farah begitu memperhatikan sepeda motor yang tadi dipakai Han. Han gelagapan lagi. Itu motor, ia mencoba menenangkan diri, khawatir kebohongannya malah terungkap, gara-gara salah kasih informasi ke Farah. Begini, tadi waktu aku ngikutin kamu, motorku mogok. Lalu kupinjam motor orang yang lagi motong rumput di pinggir jalan, nah, itu motornya. Kali ini penjelasannya memang benar, karena waktu tadi sepeda motornya mogok, dan ia sedang mencari kios bensin yang tak ditemukannya dimanapun, ia melihat seseorang sedang memotong rumput dengan mesin pemotong, tak jauh dari orang itu terparkir sepeda motornya. Orang itu setuju meminjamkan sepeda motor miliknya, setelah Han memberikan sedikit imbalan, plus jaminan sepeda motornya yang mogok beserta STNK-nya. Di luar dugaan, Farah malah tergelak heboh sampai terbungkuk-bungkuk. Han, segitu keponya diri lo, and segitu ngefansnya lo sama gue, sampai-sampai lo rela pakai motor yang lebih menyedihkan kondisinya daripada motor lo, hanya buat ngikutin gue, sang gadis pujaan hati lo. Hihihi. Han pura-pura sewot. Kegeeran lo. Gue emang kepoin lo, tapi gue gak ngefans sama lo. Farah cekikikan lagi. Tuh, lo niru-niru cara ngomong gue. Ketahuan lo itu emang ngefans sama gue. Ngaku aja deh. Hihihi. Aku kemasukan jin penunggu kamu kali, makanya aku jadi ikutan ngomong lo gue gitu. Hehehe, elak Han sambil tertawa. Enak aja. Emangnya badan gue sarang jin apa? Sungut Farah sewot. Han tersenyum geli. Mungkin. Ih, lo itu ya, gue cubit lagi tahu rasa lo. Ancam Farah pura-pura marah. Gak kok, aku hanya bercanda aja. Aku senang kamu udah ceria lagi, kata Han cepat. Farah tersenyum genit. Kalau lagi ceria, gue cantik gak? Han tersenyum lagi. Iya. Kamu cantik kalau lagi ceria, ucapnya tulus. Bukan main senangnya Farah, sampai pipinya menghangat dan bersemu merah. Kalau aku lagi galak cantik juga gak? Cantik juga sih, tapi berkurang dikit, jawab Han sambil tertawa ringan. Farah ikut tertawa senang. Han, makasih ya, seumur hidup baru kali ini gue punya teman sebaik and sesabar lo. Han berdehem, meredakan sesuatu yang berdesir di dadanya. Sesaat ia merasa, dirinya tidak seutuhnya berteman dengan Farah, karena sebenarnya, ia melakukan hal-hal yang membuat gadis itu senang, hanya karena itulah pekerjaan yang ditugaskan Pak Syamsul, bosnya, kepadanya, dan ia akan mendapat imbalan untuk itu. Ucapan Farah tadi memang benar, bahwa ia adalah pembohong besar. Astagfirullah. Han, tegur Farah. Kok diam? Masa sih aku baik? Sahut Han seadanya. Farah mengangguk. Iya, lo itu baik, sabar dan juga. Han mengernyitkan dahi. Dan juga apa? Dan juga kepo, lanjut Farah sambil cekikikan. Han ikut tertawa, tapi benaknya berpikir, hari ini ia berhasil mengawasi, menjaga dan menyenangkan hati anak bosnya itu, tapi bagaimana besok dan seterusnya? Apa dia sanggup setiap hari mengawasi dan menghadapi tingkah aneh gadis tomboy namun manis itu? Batinnya mengeluh. Namun ia bertekad, bahwa ia harus menguatkan diri.
agar nasibnya tidak berakhir jadi pengangguran lagi, dan yang paling penting, ia tidak mau mengecewakan uminya. Nah, lo bengong lagi kayak duda ditinggal mati bininya. Tegur Farah sambil tersenyum geli. Gak, aku gak bengong. Ini udah mau jalan, lanjutin survei lapangan lagi. Aku mau ke Rimbo Panjang dulu, elak Han, namun ada sekilas desiran yang tidak nyaman melintas di dadanya, karena kepura-puraan penuh kebohongan yang terucap lagi. Gak usah kerja dulu, lo temenin gue ke kantor papa, pinta Farah. Katanya tadi kamu mau pulang. Gue berubah pikiran, ayo ikut gue. Farah mengedikkan kepalanya pada Han. Itu perintah, Han tak punya akal untuk mengelak lagi, daripada penyakit aneh gadis itu kambuh. Iya deh, tapi aku mau ngembaliin motor itu ke pemiliknya. Lagi-lagi Farah tertawa geli ketika melirik sepeda motor yang dimaksud Han. Dahi Han mengerit. Kenapa? Motor itu mengembalikan ingatan gue akan kekepoan lo. Hihihi, Farah cekikikan panjang. Viu, Han menghembuskan nafas panjang. Farah tersenyum menggoda. Kamu marah ya? Gak, sahut Han cepat. Ayo berangkat, nanti orang yang punya motor ini malah stres nunggu motornya gak balik-balik. Farah mengangguk dan berjalan menuju mobilnya.